Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Taib anak-anak Sat, mari kita lanjutkan kajian kita tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas. Taib. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan pembagian hadis berdasarkan kualitas itu, yaitu kira-kira kita bisa bahasakan pembagian hadis kualitas itu berarti kan jumlah ya, jumlah sanad, jumlah orang yang menerima dari gurunya, atau jumlah banyaknya jalan hadis itu, banyaknya jalan hadis itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau maaf, banyaknya jalan hadis itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan lain-lain. Sehingga berdasarkan kuantitas itu hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama mutawatir dan ahad. Mutawatir sudah kita jelaskan yang kemarin. Kita singgung sedikit pembagian apa. Kalau mutawatir kan sudah dijelaskan. Kalau ahad apa? Ahad ulama menjelaskan mudah saja. Ma laisa bimutawatir, apa yang tidak mutawatir itu pasti ahad. Jadi atau dalam pengertian lain, hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir maka ia hadis ahad. Nanti kita bahas hadis ahadnya. Kita masuk kepada pembagian hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir itu dibagi dua. Nah, walaupun dalam kitab sekarang ada mutawatir amali namanya, wallahu a'lam, tidak tahu dari mana asalnya gitu kan. Kita akan bagi dua sebagaimana yang dibagi oleh para ulama-ulama dahulu sampai sekarang, yaitu pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir lafzi? Hadis yang ia mutawatir secara lafaznya itu mutawatir. Nah, lafaz hadisnya itu mutawatir gitu. Satu matannya itu mempunyai jalan yang banyak. Contoh dan contoh hadis itu kita lihat kitab kita. Contoh hadis itu kebanyakan adalah biasanya kitab-kitab hadis memberikan contoh seperti yang buku kita ini, yaitu hadis tentang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ia berdusta atas nama Nabi, maka bersiap-siaplah tempat tinggalnya nanti di neraka. Hadis ini adalah contoh hadis mutawatir. Nah, mutawatirnya seperti apa? Lafaznya itu mutawatir. Nah, pertama kita lihat hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis itu disampaikan oleh Nabi. Yang menerima dari Nabi itu ada banyak. Ada Ali bin Rabi'ah, ada Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Zubair, dan ada juga yang lain, masih banyak yang lain. Ini satu tabaqah sahabat. Lalu lanjut tabaqah kedua, disampaikan juga ke banyak orang. Tabaqah ketiga disampaikan juga ke banyak orang. Tabaqah keempat disampaikan juga ke banyak orang. Hadis satu itu disampaikan ke banyak orang, sehingga hadis itu sampai ke akhir sanadnya, sampai kepada akhir sanadnya ia mutawatir. Lalu hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, dan imam-imam yang lain. Banyak dalam kitab-kitab hadisnya melalui jalur yang banyak. Nah, dengan satu lafaz yang sama, yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Lafaznya sama semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada banyak nabi, disampaikan kepada banyak para sahabat juga menyampaikan kepada banyak tabi'in juga menyampaikan kepada banyak tabi'in tabi'in juga menyampaikan kepada muridnya, lalu nanti dibukukan. Nah, hadis dengan satu lafaz yang sama, dengan banyaknya sanad,
itu dinamakan dengan banyaknya sanad. Sanad itu dinamakan dengan hadis mutawatir lafzi dengan satu lafaz yang sama. Baik. Yang kedua ada namanya hadis mutawatir ma'nawi. Apa itu hadis mutawatir ma'nawi? Kalau secara pengertian yang lafaznya sama. Hadis yang mutawatir maknanya. Dan ulama mutawatir ma'nawi. Hadis yang mutawatir maknanya. Makna hadis itu mutawatir. Contohnya seperti ini. Makna hadis itu mutawatir diambil dari banyak hadis. Contoh yang pertama yang menjadi contoh itu rafa'a yadain fid du'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika ia berdoa. Lafaz ini maksudnya maknanya ini kalau Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa. Maknanya ini adalah mutawatir. Nah, apa maksudnya? Contoh. Pertama dalam hadis doa istisqa. Hadis ini ahad. Doa ketika Jumat. Nah, doa ketika perang Uhud, perang Badar, atau doa yang lain-lain. Nah, banyak Nabi hadis-hadis yang lain ini ahad. Ini ahad. Hadis yang lain ahad. Banyak hadis-hadis ahad. Yang ini tentang doa istisqa, ini tentang solat Jumat, ini tentang perang Badar, ini tentang Fathul Makkah, ini tentang ketika Nabi pertama-tama masuk Islam, maksudnya ketika pertama-tama dakwah menjadi rasul, atau ketika Nabi mendoakan para sahabatnya. Nah, konteks hadisnya ini hadis ahad, 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 ini hadis ahad. Nah, ini hadis istisqa, ini hadis salat Jumat, ini hadis perang Badar. Nah, semua hadis itu berbeda. Namun masing-masing hadis itu mempunyai konteks makna. Di doa istisqa Nabi mengangkat tangan. Di doa Jumat Nabi mengangkat tangan. Di perang Badar Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Di Fathul Makkah Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Dikumpulkan makna-makna itu. Jadi tersimpulkanlah bahwa Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa. Nah, maka itulah yang dimaksud dengan hadis mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir ma'nawi. Nah, hadis ahad banyak, namun dari banyaknya hadis ahad itu ada yang mereka mempunyai satu konteks penjelasan yang sama. Nah, bisa contohkan juga seperti ini. Ini hadis perang Badar. Nah, bercerita satu bahagiannya tentang Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Lalu hadis Fathul Makkah bercerita juga tentang Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis perang Uhud bercerita juga tentang Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis solat Jumat bercerita juga tentang Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi mempunyai konsep yang sama dari jalur hadis yang berbeda, namun ada satu pembahasan yang sama. Inilah yang dinamakan dengan hadis mutawatir ma'nawi. Kayak bunga jadinya. Nah, baik. Itu tentang
pembagian hadis mutawatir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.